Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Sri Lestari. Saya ingin praktikum ilmu bahan pangan tentang kacang-kacangan. Bahannya ada kacang merah, kacang tanah, kacang kenari, kacang mete, kacang hijau, kacang kedelai putih, dan kacang kedelai warna hitam. Alatnya ada timbangan, penggaris, sendok, mangkok, gelas ukur, ada wajan, ada panci. Langkah kerja yang pertama, sebelum direbus, timbang 100 gram kacang, perhatikan jadi berapa sendok dan berapa gelas 200 ml atau gelas belimbing. Timbang 100 gram kacang merah. Setelah ditimbang 100 gram, perhatikan dimasukkan ke dalam gelas ukur ada 120 ml. Setelah ditimbang 100 gram, perhatikan ada berapa sendok? Ada 8 sendok. Timbang 100 gram kacang tanah. Setelah ditimbang 100 gram pada kacang tanah ada 150 ml. Setelah ditimbang pada 100 gram kacang tanah ada 8 sendok. Berat 100 gram pada kacang kenari. Setelah ditimbang 100 gram pada kacang kenari, di dalam gelas ukur ada 180 ml. Setelah ditimbang 100 gram ada berapa sendok makan kacang kenari? Ada 9 sendok makan kacang kenari. Menimbang 100 gram pada kacang mete. Setelah ditimbang 100 gram pada kacang mete, ada diukur ada 150 ml. Setelah ditimbang 100 gram, perhatikan ada berapa sendok pada kacang mete? Ada 9 sendok makan kacang mete. Timbang 100 gram pada kacang hijau. Setelah ditimbang kacang hijau 100 gram, diukur pada gelas ukur ada 110 ml. Setelah ditimbang 100 gram pada kacang hijau, perhatikan berapa sendok? Ada 8 sendok kacang hijau. Menimbang 100 gram pada kacang kedelai warna putih. Setelah ditimbang 100 gram, diukur pada gelas ukur ada 110 ml. Setelah ditimbang 100 gram pada kacang kedelai putih ada 8 sendok. Timbang 100 gram pada kacang kedelai warna hitam. Setelah ditimbang 100 gram, perhatikan pada gelas ukur ada 140 ml. Setelah ditimbang 100 gram, perhatikan pada sendok ada 8 sendok kacang kedelai warna hitam. Langkah kerja yang kedua, masukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, perhatikan jadi berapa sendok dan berapa gelas 200 ml atau gelas belimbing. Diukur pada kacang merah 100 ml. Setelah diukur 100 ml, ada 6 sendok makan kacang tanah. Diukur pada kacang tanah 100 ml. Setelah diukur 100 ml, ada 7 sendok kacang tanah. Diukur pada kacang kenari 100 ml. Setelah diukur 100 ml, ada 6 sendok kacang kenari. Diukur pada kacang mete 100 ml. Setelah diukur ada 5 sendok kacang mete. Diukur pada kacang hijau 100 ml. Setelah diukur 100 ml, ada 7 sendok kacang hijau. Ukur pada kacang kedelai warna putih 100 ml. Setelah diukur 100 ml, ada 6 sendok kacang kedelai warna putih. Lalu diukur 100 ml kacang kedelai warna hitam. Setelah diukur 100 ml kacang kedelai warna hitam, ada 6 sendok. Langkah kerja yang ketiga, tentukan panjang dan diameter kacang. Panjang pada kacang merah itu 1,3 cm. Lebar pada kacang merah ini 0,5 cm. Diameter pada kacang merah ini 0,3 cm. Panjang pada kacang tanah ini 1,2 cm. Lebar pada kacang tanah ini 0,5 cm. Diameter pada kacang tanah ini 0,4 cm. Panjang pada kacang kenari 2 cm. Lebar pada kacang kenari 1 cm. Diameter pada kacang kenari 0,1 cm. Panjang pada kacang mete 2 cm. Lebar pada kacang mete 1,8 cm. Diameter pada kacang mete 0,5 cm.
Panjang pada kacang hijau 0,4 cm, lebar pada kacang hijau 0,2 cm, diameter pada kacang hijau 0,1 cm, panjang pada kacang kedelai warna putih 0,6 cm, lebar pada kacang kedelai warna putih 0,5 cm, diameter pada kacang kedelai warna putih 0,3 cm, panjang pada kacang kedelai warna hitam 0,8, lebar pada kacang kedelai warna hitam 0,6, diameter pada kacang kedelai warna hitam 0,2. Langkah kerja yang keempat, tentukan persen berat kotoran dan berat kerusakan pada 100 gram kacang. Setelah dipilih, kerusakan pada kacang merah 36 gram, kerusakan pada kacang mete 12 gram, kerusakan pada kacang kenari ada 16 gram, kerusakan pada kacang kedelai warna putih ada 5 gram. Langkah kerja yang kelima, rebus kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai hitam dan putih, kacang hijau selama 15 menit menggunakan air minimal 100 ml dan maksimal 200 ml. Masukkan air 200 ml. Setelah itu kacang merah sampai 15 menit. Masukkan 200 ml air, kacang tanah selama 15 menit. Masukkan 200 ml air, kacang hijau, aduk selama 15 menit. Tuang 200 ml. Masukkan kacang kedelai warna putih. Aduk selama 15 menit. Tuang 200 ml air. Masukkan kacang kedelai warna hitam selama 15 menit. Langkah kerja yang keenam, sangrai kacang kenari dan kacang mete selama 20 menit. Sangrai kacang kenari selama 20 menit. Yang kedua, sangrai kacang mete selama 20 menit. Setelah direbus, tentukan tekstur, rasa, aroma, warnanya memudar atau tidak. Teksturnya kisut, aromanya sedikit bau, dan warnanya memudar. Setelah direbus pada kacang merah, sedikit belum matang. Setelah direbus pada kacang tanah, teksturnya kusut, aroma pada umumnya kacang tanah, warnanya memudar. Setelah direbus pada kacang tanah, rasanya sedikit kurang matang. Teksturnya masih kecil, warnanya tidak luntur. Setelah direbus pada kacang hijau, belum matang. Setelah direbus pada kacang kedelai warna putih, warnanya tidak memudar. Teksturnya sedikit kusut. Setelah direbus pada kacang kedelai warna putih, masih keras dan belum matang. Setelah direbus, kacang kedelai warna hitam kusut, teksturnya kusut, aromanya bau, warnanya sedikit memudar, kulitnya kebuka gitu, belum matang. Setelah disangrai pada kacang kenari, warnanya coklat, sedikit coklat, gurih. Setelah disangrai kacang medenya, warnanya kuning kecoklatan,
aromanya wangi, gurih. Pembahasan. Berdasarkan percobaan pengamatan struktur dan sifat fisik kacang-kacangan termasuk familia Leguminacea atau disebut juga polongan. Kacang-kacangan merupakan sumber utama protein nabati dan mempunyai daya guna yang sangat luas. Kacang-kacangan mempunyai struktur yang hampir sama dengan serealia. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan struktur dan sifat fisik kacang-kacangan pada sampel kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai putih dan hitam, kacang kenari, kacang mete, dan kacang hijau, kita bisa mengetahui berapa 100 gram pada kacang, dan berapa ukuran 100 ml pada kacang, dan berapa sendok kacang setelah ditimbang 100 gram dan 100 ml. Kita bisa mengetahui berat kotoran dan berat kerusakan pada masing-masing kacang. Kita bisa juga mengetahui panjang, lebar, dan diameter pada masing-masing kacang. Kita juga bisa mengetahui apa saja yang harus direbus. Contohnya kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai putih dan hitam, dan kacang hijau. Kita juga bisa mengetahui apa saja yang harus disangrai, kacang kenari dan kacang mete. Setelah direbus, tentukan tekstur, rasa, aroma, dan warna. Sarannya, sebaiknya pada saat praktikum berlangsung, praktikkan memahami prosedur dengan benar dan lebih teliti agar mendapatkan hasil pengamatan dan perhitungan yang benar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.